Tuhan Yesus berkata kami, Elsa dan juga Julia mengajak kami berbagi juga. Tania, Shen, Aki, Vio, Amanda, Eta yang tidak hadir, berbagi Kia karena sakit, berbagi juga Jay dan Steve. Mudahkan kami dalam proses pembelajaran kami di hari ini Tuhan, agar kami bisa menjadi anak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih ketua kelas. Ibu ambil absen ya. Ya. Asli sepanjang. Hadir. Alicia. Hadir. Jeremy. Maria. Ya, hadir Ibu. Keterangannya apa? Sakit Ibu. Giovanni. Rifka. Sarah. Hadir Ibu. Shen. Hadir Ibu. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah Ibu. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila. Bisa lihat di depan. Materi yang akan Ibu bawakan di hari ini adalah hak dan kewajiban. Oke. Rabu 16 Oktober 2024. Oke, semuanya Ibu mengundang untuk bangkit berdiri. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Tahu? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan kita semua. Kita duduk di tempatnya. Oke. Ibu ingin bertanya, kira-kira pada saat siapa tadi yang berangkat sebelum dia berangkat ke sekolah dia bantu dia punya orang tua? Oke, Jay. Oke, satu-satu ya. Yang pertama Jay, silakan. Oke, yang lain dengan Jay mengatakan bahwa Jay membantu mamanya untuk menyimpan tempat tidur. Silakan ketua kelas. Oke, Agni mengatakan bahwa tadi Agni membantu mamanya menyetrika baju. Cisal, silakan Cisal. Sisal membantu mamanya menyimpan tempat tidur. Silakan. Oke, membantu orang tua menyimpan tempat tidur. Silakan. Saya membantu orang tua menyimpan tempat. Oh, Shen juga menyimpan tempat tidur. Yang terakhir, silakan. Oke, Ashila membantu mamanya menyiapkan bekal. Jadi luar biasa ya, tepuk tangan. Masih kecil tapi sudah membantu orang tua. Pertanyaan yang kedua, siapa tadi yang ke sekolah dapat uang jajan? Saya. Ada yang dapat selain uang jajan?
tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis kegiatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Yang kedua, mempresentasikan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga serta dampak tidak melaksanakannya. Yang ketiga, menyimpulkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, menerapkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Jadi dalam proses pembelajaran ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kita lanjut. Sebelum kita pada proses selanjutnya kita sedikit. Ibu minta semuanya untuk bangkit berdiri. Siapa yang mau rekomendasi nih? Kita mau sedikit apa? Tepuk semangat. Mau tepuk semangat? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Say. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha. Semangat. Oke, tepuk tangan. Sudah semangat ya. Jadi semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang berikut nih di depan, perhatikan. Peserta didik diminta membuat satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Di awal kan ibu sudah bertanya kan, siapa sih yang pergi ke sekolah sebelum dia pergi ke sekolah bantu orang tuanya? Banyak tuh yang bantu orang tuanya menyimpan tempat tidur, bantu mama menyapu dalam rumah atau lain-lain. Terus yang kedua tadi sudah menjawab juga, ibu saya berangkat ke sekolah, mama kasih uang jajan dan bekal. Kira-kira kegiatan itu terjadi di mana? Di rumah. Jadi kalau kita bantu mama dan papa itu merupakan suatu apa? Hak dan kewajiban. Membantu orang tua merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Ketika kita mendapat uang saku dan bekal itu merupakan hak atau kewajiban? Hak. Ada yang bisa jelaskan ke ibu apa itu kewajiban, apa itu hak? Silakan, Jeremy. Hak adalah suatu yang harus kita terima. Ya. Dan kewajiban kita harus melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, tepuk tangan untuk Jeremy. Jadi kita katakan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ada yang mau lagi satu orang? Ada yang mau selain Jeremy? Tadi kan Jeremy punya pendapat bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Ada yang lain? Setuju dengan Jeremy punya pendapat? Setuju? Oke. Kita lanjut. Setelah kalian mengetahui apa itu hak dan kewajiban dan juga contoh hak dan kewajiban di awal tadi, ibu akan minta kalian untuk buat satu pertanyaan. Satu pertanyaan terkait dengan hak dan kewajiban kalian di rumah. Misalnya contoh nih, ibu punya satu pertanyaan, ibu kasih contoh misalnya, ibu punya pertanyaan, setelah ibu menyimpan dalam rumah, kira-kira hak apa yang ibu dapatkan? Itu ibu punya satu pertanyaan. Pertanyaannya kalian tulis di kertas, tapi kalian simpan. Karena pertanyaan itu nanti akan terjawab setelah kita nonton video pembelajaran dan juga membaca sumber pembelajaran. Silakan tulis satu pertanyaan terkait dengan hak dan kewajiban. Terserah mau tulis bagian hak atau bagian kewajiban. Terkait di rumah saja, pertanyaan sederhana saja, bikin susah pertanyaan sederhana saja. Ibu kasih beberapa menit ya untuk tuliskan satu orang satu pertanyaan. Jadi setelah kita kumpulkan maka dapat 8 pertanyaan. 7 pertanyaan.
Sudah? Ada yang sudah? Oke, disimpan ya sampai tunggu teman yang lain. Oke. Pertanyaan sederhana saja, jangan susah-susah. Terkait dengan hak kalian di rumah atau kewajiban kalian di rumah. Iya, satu pertanyaan. Yang sudah tangan? Hampir semuanya ya, tunggu teman yang lain ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, pertanyaannya kita simpan, nanti akan terjawab setelah kalian menonton video pembelajaran. Ibu akan menampilkan satu video pembelajaran untuk kalian. Karena itu Ibu minta kalian untuk menyimak video pembelajarannya dengan baik. Kalau misalnya ada hal-hal yang penting yang mungkin kalian harus catat, tolong dicatat ya. Ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya betul, hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah terpenuhi, kita baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Dan yang kelima, mendapatkan uang saku. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama adalah mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, mendapat nilai dan reward atau penghargaan. Yang keempat, mendapat perlindungan dan keamanan. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan. Nah, itu dia contoh-contoh hak anak di sekolah. Sekarang kita lihat contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja ya contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya betul. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, belajar dan beribadah. Yang keempat, membahagiakan dan menjaga nama baik keluarga. Dan yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang kelima, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, itu dia contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Perhatikan ya. Oh iya, udah pagi. Ini untuk yang di rumah. Aku beres tempat tidur dulu Kak. Setelah itu sholat subuh deh. Ma, ada yang perlu dibantu enggak? Ada Bun, tolong bantuin Mama potongin wortelnya ya. Hari ini Mama masak sop ayam bakso. Asli, masak sop ayam bakso kesukaan aku. Oh iya Bun, setelah kamu selesai potong-potong wortelnya, tolong bantuin Mama nyiram bunga ya. Udah 2 hari belum disiram. Oke Ma. Ayah, lagi apa? Ayah lagi mau potong rumput, rumputnya sudah panjang-panjang. Aku disuruh Mama nyiram bunga ya. Oke, kita kerjasama ya supaya lingkungan kita bersih dan nyaman. Sambil nyanyi lihat kamuku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah.
Ayah buat kita sarapan dulu sebelum berangkat, kita baca doa terlebih dahulu ya. Baik, ayah. Si Udin itu mana mak? Nggak ikut sarapan. Si dia lagi keluar di surti. Tadi mama minta tolong beli saya minyak goreng, soalnya habis. Hahaha, lucu banget ya tuh kartunnya. Hahaha, iya deh lucu banget. Benar sih. Jangan lupa setelah nonton TV nanti mengerjakan PR. Iya, Mak. Kak, nanti mengerjakan PR-nya barengnya. Ada yang aku nggak ngerti. Nanti kakak ajarin aku ya. Iya deh, tenang aja. Senang ya mah lihat anak-anak pada aku. Iya pak, mereka berdua saling menyayangi, saling membantu. Kak, makasih ya udah ngajarin aku. Iya deh, sama-sama. Mak, aku boleh minta uang nggak? Mau jajan uang di surti. Boleh, Bon. Hah, aku nggak izin main ke rumah sih, boleh nggak? Boleh, tapi ingat ya, jangan lama-lama, cuma sebentar aja. Harus ingat waktu dan ingat, harus sopan ya main di rumahnya Nancy. Oke, Ma. Bon, kemarin Mama lihat ke sekolah kamu udah ada yang sobek ya? Iya, Mak. Ya udah, nanti sore kita pergi ke mall ya, biar kamu suka. Asik. Makasih, Mak. Sudah nonton video pembelajarannya? Sudah. Sudah ikuti? Oke, selanjutnya Ibu akan minta kalian untuk membaca bahan bacaan yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Jadi setelah dari video pembelajaran, Ibu akan minta kalian untuk membaca informasi lain terkait dengan materi yang tadi ini kita ajarkan. Setelah dari ini, baru kita proses tanya jawab. Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk membaca materi yang ada di meja kalian masing-masing. Silakan. Jadi bukan hanya sekedar baca, tetapi kalian harus benar-benar memahami apa yang kalian baca karena sebentar lagi akan ada proses tanya jawab.
Jeremy sudah selesai, Shen sudah selesai, Ketua sudah selesai, waktu tinggal 1 menit. Alicia juga sudah selesai, Isol sudah selesai. Oke. Tinggal 1 menit ya untuk Gio. Sudah Gio? Oke. Karena kalian sudah selesai membaca, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang video pembelajaran yang tadi kalian nonton? Silakan. Siapa yang angkat tangan? Terkait dengan video pembelajaran yang tadi, yang kalian tonton. Siapa yang ingin menjawab? Ayo, angkat tangan. Jeremy mau menjawab? Video pembelajaran yang tadi ditonton, kira-kira itu tentang apa? Angkat tangan kan yang bertanya. Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Silakan Shen. Ayo Shen. Ayo. Mau jawab secara. Ayo ketahulah silakan. Tadi video pembelajarannya tentang apa? Tentang hak anak di rumah dan di sekolah. Selain hak anak di rumah dan di sekolah, apa lagi? Kewajiban anak di sekolah dan di Kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Tepuk tangan untuk ketua kelas. Jeremy mau menjawab? Silakan. Ayo tadi angkat tangan. Nggak apa-apa, menjawab aja. Sama pun juga tidak apa-apa, berbeda pun juga lebih baik. Ada yang mau menjawab? Kalau ketua kelas tadi bilang videonya itu tentang hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Silakan mau menjawab. tadi Ya. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk teman yang menjawab. Tepuk tangan. Teman menjawab. Tadi di dalam video pembelajaran ada adik minta tolong ke kakaknya, minta tolong apa untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Karena adiknya itu ada yang tidak mengerti. Kalau dilihat dari peristiwa itu, kira-kira kakak ketika membantu adik dalam mengerjakan PR-nya itu kakak melakukan apa? Kakak melakukan hak atau kewajiban? Kewajiban. Kakak melakukan kewajibannya untuk membantu adik dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan Sisa. kan pada saat kakaknya bangun pagi, dia mengatakan ibunya meminta tolong kepadanya untuk Ya. pada saat dia selesai dengan dia minta dan setelah mengatakannya dia meminta uang jajan dari mamanya dikasih uang jajan dan akhirnya meminta izin untuk pergi ke rumah mamanya. Ketika dia selesai meminta uang jajan, ibunya bertanya, "Kasmu sudah sedikit berobat?" Dijawab dia, lalu ibunya bilang, "Sebahasa saya kita akan membeli." Oke, tepuk tangan untuk Cisa. Jadi Cisa menceritakan dengan baik ya. Cisa menceritakan nih. Jadi ada kakak, yang terakhir kan kakak ketika bangun tidur bantu orang tua menyimpan tempat tidur, habis itu menyiram tanaman. Setelah kakak membantu orang tua menyiram tanaman, membersihkan tempat tidur, maka ibu tuh panggil kakak. Ibu mengatakan bahwa ibu melihat kalau kakak punya tas itu sudah sobek. Jadi ibu rencananya akan membeli tas yang baru untuk si kakak. Nah, ibu mintanya nih ketika kakak membantu ibu, itu kakak melakukan apa? Melakukan kewajiban. Nah, kakak mendapatkan tas baru, kakak mendapatkan
kakak sudah membantu ibu, sudah melakukan kewajiban. sudah melakukan kewajiban sehingga mendapatkan hak yaitu dapat tas baru. Sedangkan si adik, kalau si adik nih sudah membantu orang tua, terus si adiknya minta izin, sebelum minta izin si adiknya minta uang jajan, dikasih atau tidak? Dikasih karena sudah membantu orang tua. Terus si adiknya juga mau pergi ke rumah teman, si adiknya dikasih izin, tetapi dengan catatan bahwa jangan sembarangan dan juga jangan terlalu lama. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan pertama kalian. Sekarang pertanyaan kedua. Apa saja hak anak yang terdapat dalam video pembelajaran? Oke, silakan. Shan duluan, Shan. Silakan Shan. Hak anaknya mulai dari kakak, dia mendapatkan tas baru, dan adik yang sudah melakukan kewajiban bisa pergi main di rumah teman. Oke, tepuk tangan untuk Shan dulu. Shan mengatakan bahwa kalau kakak mendapat tas baru setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan adik dikasih izin untuk pergi bermain ke rumah teman. Silakan Jeremy. Haknya dari kakak mendapatkan tas baru, adiknya mendapatkan uang Jajan. dan juga bisa pergi ke rumah temannya, dan catatan tidak boleh sembarangan dan pulang malam. Oke, tepuk tangan untuk Jeremy. Jeremy mengatakan bahwa kakak mendapatkan tas baru. Selain tas baru, kakak adik juga mendapatkan uang jajan dan juga boleh pergi ke rumah teman. Silakan ketua kelas. Dalam video tersebut adalah mendapatkan kasih sayang, setelah itu mendapatkan uang saku, uang hiburan, dan Oke, ketua kelas, tepuk tangan untuk ketua kelas. Ketua kelas mengatakan bahwa hak anak itu adalah mendapat uang jajan, mendapatkan kasih sayang atau tidak? Dapat loh, mama dan papa menyayangi adik dan kakak. Selain itu juga dapat hiburan. Oke, yang pertanyaan yang berikut, apa saja kewajiban anak yang terdapat dalam video tersebut? Oke, silakan teman langsung jawab. Sarah, silakan Sarah. kewajiban anak di rumah menghormati orang tua, Menghormati orang tua. Oke, menghormati orang tua. Selain menghormati orang tua, ada lagi? Oke, tidak ada. Tepuk tangan untuk Sarah. Silakan Jeremy. kewajiban anak di sini terdapat dari diri kita adalah satu, dia membantu ayahnya untuk menyiram Tanaman. tanaman, selanjutnya dia membantu Ibu untuk membantu ibu untuk pergi berbelanja, mengerjakan PR. Oke, tepuk tangan untuk Jeremy. Silakan, ya Sarah. Ya. Menyayangi guru dan teman. Ada lagi? Oke, itu saja. Sabar, kasih kesempatan untuk yang belum berbicara. Gio, kasih kesempatan untuk Gio satu saja untuk bilang untuk ibu kewajiban anak di rumah. Satu. Kalau tidak bisa dua berarti kasih kesempatan untuk Gio satu. kewajiban anak di rumah itu Membantu orang tua. Apalagi Gio, selain membantu orang tua, kakak membantu adik,
Membantu dalam hal apa? dalam hal Mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Tepuk tangan untuk itu. Yang kalian jawab itu sudah benar ya, bahwa apa saja hak anak yang terdapat dalam video yang tadi kalian jawab, bahwa mendapatkan pendidikan juga bisa, mendapatkan kasih sayang, hiburan, bisa diizin untuk jalan-jalan ke rumah teman dan lain sebagainya. Lalu untuk kewajibannya apa? Membantu orang tua, membantu adik. Kita lanjut ya. Nah, di proses selanjutnya ini, ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Karena kalian hanya 7 orang, jadi ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Untuk yang sebelah kanan ibu 1 kelompok 2 orang ya. Sebelah kiri ibu kelompok 1, sebelah kanan ibu kelompok 2, untuk 3 orang yang di belakang kelompok 3. Bisa? Meja dan meja dirapatkan. Jadi yang di sebelah begini, rapatkan meja. Ayo. Sudah? Kalau sudah membentuk kelompok, berarti kita akan melakukan diskusi. Di tangan ibunya ada LKPD yang akan ibu bagikan kepada kalian. LKPD-nya ibu kasih masing-masing ya, tapi diskusi di dalam kelompok. Oke, perhatikan di LKPD itu ibu akan menjelaskan ya. Di LKPD akan kalian kerjakan. Untuk aktivitas 1, yang pertama di sini ada teks bacaan yang ibu lampirkan. Silakan kalian baca teks bacaan itu. Setelah kalian baca teks bacaan, maka kalian diminta untuk menuliskan 2 hak dan 2 kewajiban di dalam kolom yang telah disediakan. Itu untuk yang aktivitas 1. Untuk aktivitas 2, berdasarkan video pembelajaran yang kalian tonton tadi, silakan kalian tulis 2 hak dan 2 kewajiban di dalam kolom yang telah disediakan. Ibu kasih kalian waktu 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya di ibu. Ya, silakan. Aisyah mau tanya apa? Untuk nama, masing-masing tulis nama sendiri ya. Karena ini dikerjakan, ditulis masing-masing. Iya, kalau untuk yang di depan nih, di depan tulisnya nama kelompok kelas berapa. Tapi setelah dikerjakan, nanti tulisnya nama sendiri. Paham? Ya, silakan Sarah. Boleh? Silakan kalau mau kita. Ayo dikerjakan. Sampai 15 menit ya. Dibaca dulu cerita yang ada di depan. Dibaca dulu cerita yang ada di depan supaya bisa menentukan hak dan kewajiban berdasarkan cerita.
dibaca dulu cerita yang ada di depan. Itu kan cerita yang ada di LKPD itu terkait dengan berpakaian. Jadi dibaca baik-baik supaya bisa. Boleh? Kalau mau jawabannya beda-beda juga tidak apa-apa ya. Kan sebentar nanti kita main game nih, presentasinya tuh masing-masing. Tidak apa, kalau mau sama pun juga tidak apa-apa. Saling membantu ya di dalam kelompok. Kan kalian diskusi. Waktu 30 menit ya. Kalau yang sudah selesai di aktivitas 1 boleh pindah di aktivitas 2. Sambil itu lagi. Nanti baru kita bahas itu setelah selesai proses pembelajaran ya. Ayo dibaca. Dibaca. Kalau sudah isi di bagian kolom aktivitas 1. Kelompok 3 belum dibaca ceritanya kan? Kelompok 1 dan 2 sudah baca ceritanya, sudah isi lah. Baca dulu ceritanya. Dan ceritanya itu tentang berpakaian. Ini berdasarkan video pembelajaran yang kami kelompok ya.
Kelompok 1 dan 2 sudah? Oke. Kita tunggu kelompok 3 ya. Kan setelah ini mejanya akan dibuat seperti biasanya. Udah? Waktu tinggal 2 menit. Udah? Tunggu dua tadi kan berdasarkan video yang tadi. Cepat ya, karena kita nanti main game. Kelompok 1 dan 2 kalau sudah selesai mohon tenang ya, supaya kelompok 3 bisa kerja. Bisa bantu? Oke. Kita saling menghargai ya. Saling menghargai juga merupakan bagian dari dewan kewajiban. Bisa saling menghargai temannya. Waktu tinggal 1 menit ya. Waktu tinggal 1 menit. Nah, oke. Sudah selesai semuanya? Udah. Ibu berdiri, kita atur mejanya baik-baik. Sudah? Jangan terlalu dipercepat. Oke, gini aja ya, gini aja. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Oke, siap? Sekarang kita akan main game. Tapi ada peraturannya yang akan Ibu bacakan. Perhatikan ya. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota kelompok. Jadi tongkatnya diganti dengan spidol. Oke? Yang berikut, peserta didik mendengarkan lagu sambil menggeser tongkat dan berhenti ketika lagu berhenti diputar. Jadi sebentar nanti ada lagu yang Ibu putar. Sudah? Yang berikut, peserta didik yang mendapatkan spidol, kemudian dia harus mengambil pertanyaan dan menjawab pertanyaannya apa? Pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Yang berikut, peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dengan tepat akan
dapat reward atau hadiah. Yang berikut, anggota kelompok bisa membantu menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya yang mendapat nih teman kelompoknya nih, kalau dia tidak bisa menjawab berarti teman kelompok harus membantu karena ini merupakan kerjasama antar kelompok. Sebelum kita ada dalam game, ibu mau undang semua bantu berdiri kita ke tes. Seperti biasa, ada yang mau sumbang? Tepuk fokus tahu tidak? Oke, satu orang pimpin di depan. Silakan. Yang gerak, biar kita sedikit tapi harus gerak. Oke, hitung 1, 2, 3. Fokus, melihat, mendengar, melihat, Fokus. Sudah fokus? Sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, siap untuk kita akan siap untuk bermain game. Sudah siap? Ibu kasih spidol, botol air tolong dikasih turun di bawah. Mulai dari Alicia. Alicia nanti saya terangkan. Langsung diputar. Kalau ibu bilang over, langsung over. Ketika ibu bilang berhenti, maka langsung berhenti. Kita cari berapa orang? Kita cari 4 orang. Siap? 1, 2, 3. Sabar Alicia. Sabar. Satu orang, silakan. Satu orang ya, tapi semuanya terus ya. Satu orang. Over berarti kalau sebegini berarti over begini, nanti kalau sampai di sini berarti harus over begini. Sudah siap? 1, kasih untuk Jeremy. Pilotnya kasih untuk Jeremy. 1, 2, 3. Over. Berhenti. Gio, dapat Gio, ada Gio yang masih pegang. Siap? 2 orang ya, kita cari 2 lagi. 1, 2, 3. Oke, 4 orang yang tadi. Silakan. Jeremy, Sharbian, Sisal, sama Dewas. Ayo maju. Siap? Ada yang satu, kelompok satu. Oke, Sisal. Silakan Sisal ambil LKPD-nya. Sisal, maju. Yang lain begini Sa. Yang lain duduk dulu, perhatikan apa yang mau Sisal presentasikan. Setelah itu baru ibu panggil di maju. Ya, ayo cepat. Oke, silakan Sisal. Yang lain perhatikan Sisal dari kelompok 1 presentasi. Oke, teman-teman perhatikan. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan LKPD yang saya sudah kerjakan. Berdasarkan cerita yang ada di dalam LKPD, hak dan kewajiban sebagai anak, tuliskan 2 hak dan 2 kewajiban kalian sebagai seorang anak dalam berpakaian berdasarkan cerita dia. Membantu orang tua
bersih dan wangi. 2. Bisa dilindungi dari serangga. 3. Bisa berpakaian dengan nyaman. Aktivitas 2. Tuliskanlah 2 hak dan 2 kewajiban kalian sebagai seorang anak di rumah berdasarkan video pembelajaran yang telah ditonton. Kewajiban 1. Membantu orang tua. 2. Membantu adik mengerjakan PR. Hak 1. Mendapat tas baru. 2. Bisa pergi ke rumah teman. 3. Mendapatkan uang jajan. Oke, tepuk tangan untuk share kelompok 3. Siapa yang mewakili? Oke, ketua kelas silakan. Aktivitas 1. Hak dan kewajiban sebagai anak. Tuliskanlah 2 hak dan 2 kewajiban kalian sebagai seorang anak dalam berpakaian berdasarkan tulisan di atas. Kewajiban menjaga pakaian. 2. Menggunakan pakaian sesuai kebutuhan. Hak mendapatkan pakaian yang bagus. Yang kedua merasa nyaman. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelas dari kelompok 3. Tepuk tangan saja. Silakan dulu ketua kelas. Terima kasih. Oke, anak-anak, dari proses pembelajaran kita di hari ini, adakah yang belum mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya kepada ibu. Oke, silakan Jeremy mau bertanyakan. Tidak ada? Sudah mengerti semuanya? Oke. Berdasarkan proses pembelajaran kita di hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan proses pembelajaran kita di hari ini? Nah, oke, silakan share. Kesimpulannya kita bisa belajar lebih dalam tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, ketika kita ditanya, kita bisa menjawab karena sudah mengetahui lebih dalam tentang kewajiban. Oke, tepuk tangan untuk share. Ada lagi? Oke, silakan. Kesimpulannya pelajaran hari ini adalah kita dapat mengerti lebih dalam tentang hak dan kewajiban, mengetahui arti-artinya. Kedua, dapat tahu bahwa apa sih hak dan kewajiban menjadi seorang anak. Oke, terima kasih ketua kelas. Silakan Sarah. Kesimpulannya itu kita bisa mengerti lebih dalam dan kita bisa mengetahui kewajiban dan hak. Oke, terima kasih Sarah. Benar ya, apa yang kalian katakan bahwa hak dan kewajiban untuk di anak di rumah itu dapat kalian mengerti dengan baik. Itu terkait hak dan kewajiban. Itu mengulang ya, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita menjalankan sebuah kewajiban. Kalau misalnya kita tidak menjalankan hak atau tidak menjalankan kewajiban, maka hak juga tidak juga bisa mendapatkan hak. Sudah mengerti? Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Selanjutnya nih, ada pemberian hadiah atau reward atas kalian punya kerja keras selama proses pembelajaran. Ibu punya sesuatu untuk kalian. Sesuatu ini murah, tetapi menurut ibu ini sangat bermanfaat untuk kalian karena bisa kalian pakai untuk menulis catatan, tugas dan lain-lain. Oke, ibu kasih ya. Ibu mulai dari sisa. Jeremy. Usaha biru ya ibu. Sarah. Gio. Warna apa? Orange. Ungu.
biar kalian tes evaluasi yang akan kalian kerjakan secara pribadi atau secara mandiri. Ibu akan kasih kalian waktu 10 menit untuk tes. Silakan baca soalnya dan kerjakan masing-masing. Perhatikan untuk nomor 2 itu kalian baca poinnya dari A sampai D. Setelah itu kalian kelompokkan mana yang bagian hak dan mana yang bagian kewajiban. Tulis hurufnya saja A. Misalnya contoh A dan B di bagian kewajiban, sedangkan C dan D di bagian hak.
harus melakukan kewajiban dulu baru kita mendapatkan hak. Ya, silakan siapa tanya. Nomor berapa? Itu ibu. Itu nomor 4 itu anak perempuan dan ibunya ya. Ya, silakan Bio. Boleh, boleh. Sarah sudah selesai? Yang sudah selesai boleh tenang sambil tunggu teman ya. Teman yang lain masih mengerjakan soal. Waktu tersisa 3 menit ya. Untuk yang lain waktu tersisa 3 menit. Yang sudah? Oke. Yang sudah tolong tenang ya, jangan mengganggu teman yang sebentar. Yang lain yang belum selesai masih ada tersisa waktu, jangan lihat teman yang sudah selesai lalu terburu-buru ya. Oke. Yang sudah selesai tolong tenang ya, karena Gio dan Alicia belum selesai. Waktu tersisa 1 menit. Gio sudah?
Misalnya pengen belajarnya seperti apa? Kalau tadi kita belajarnya bermain game, misalnya kita belajar tentang apa? Materi selanjutnya kita akan belajar terkait dengan hak dan kewajiban anak di sekolah. Misalnya, ibu saya mau begini di pembelajaran selanjutnya. Ada yang mau bilang? Kalau tadi kita main game, maka minggu depan di pembelajaran selanjutnya kita buat apa? Mau main game langkah atau mau main seperti apa? Main game. Berarti kenapa jadi? Oke, jadi minggu depan kita akan main game dan juga mendapatkan hadiah. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum kita mengakhiri, kita punya proses pembelajaran di hari ini, kita menjadi semangat. Sebagai penyemangat sebelum kita pulang. Oke, ayo berdiri. Oke, Sarah kayaknya mau. Sarah mau nyanyi lagu apa? Sebelum kita pulang. Ada yang mau request lagu? Oh, dan satu body. Atau kamu tujuh senang? Begitu kan? Oke. Satu orang pimpin di depan. Cisau. Kalau laki jangan laki, balikan dua. Sekarang laki-laki shut pimpin. Duduk. Masih sama. Mau duduk di tempat atau mau berdiri? Oke, berdiri sekarang. Sisa. Teman-teman dan ibu. Oke. Satu, dua, tiga. Teman-teman dan guru, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Duduk Senang Berdiri Senang. Oke, 1, 2, 3. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar mengelilingi sambil mencari teman. Satu aja. Oke, duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar mengelilingi sambil mencari teman. Dua. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Silakan ikut kita untuk proses pembelajaran. Ayo Jeremy duduk di tempat. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta Shen untuk maju berbicara. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Yang beragama lain mohon menyesuaikan. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan yang mau pulang, Tuhan berkati kami, berkati kecerdasan kesehatan, Tuhan berkati juga Sil, Amanda, Jay, Gio, Agni, Shen, Tania, Ibu Lia dan Ibu Eca, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat untuk Shen. Terima kasih. Di minggu depan ya, untuk hak dan kewajiban minggu depan. Kelas 4, selamat siang semuanya. Baik, salam, selamat siang. Satu kali lagi. Salam yang benar, satu kali lagi. Selamat siang semuanya. Silakan. Silakan siswa. Baik, salam, selamat siang, Ibu Elsa. Selamat siang kelas 4. Ini